Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pintar Matematika Dasar. Yuk pintar bersama. Baik, kali ini kita akan mempelajari materi matematik ya. Matematik dari sekian banyaknya soal tes CPNS. Jadi kita ambil soal matematikanya saja yang mungkin untuk sebagian banyak orang sedikit sukar ya, atau sedikit sulit. Mudah-mudahan dengan adanya video pembelajaran ini bisa menjadi bekal dan mempermudah teman-teman dalam mengikuti seleksi tes CPNS. Baik, langsung saja ya, kita lihat di sini sudah ada nomor 1. Jadi buat teman-teman semua, bila menemukan contoh soal untuk nomor 1 seperti ini ada trik ya. Soalnya ketika kita mengikuti tes tertentu gitu, itu membutuhkan waktu yang sangat cepat, butuh waktu yang sangat efisien, karena dalam satu soalnya itu biasanya ada durasi untuk pengerjaannya. Nah, di sini kita lihat soal nomor 1, yaitu dalam kurung 15 ditambah 40 pangkat 2 gitu ya. Nah, bagaimana cara pengerjaannya yang efektif gitu. Kita langsung saja tulis. Untuk nomor 1 itu kita tulis di sini ya. Jawab nomor 1 itu 15 ditambah 40 pangkat 2. Nah, untuk teman-teman, untuk mempermudah untuk menemukan soal yang seperti ini, kita langsung saja 15 ditambah 40 yaitu 55 pangkat 2. Itu ya. 55 pangkat 2 sama dengan 55 dikali 55 gitu. Nah, ini sangat mudah ya, bisa cepat untuk pengerjaannya. 5 dikali 5 25, maaf, sini 5, sini 2, 5 dikali 5 25 ditambah 2 27, 5 dikali 5 25, simpan 2, 5 dikali 5 25 tambah 2 27, sini 5, di sini 12, ke sini 1, ini jadi 10, 0, ke sini 1. Jadi jawabannya itu 3025. Sudah ada ya jawabannya, itu 3025. Nah, ini untuk soal nomor 1. Mudah-mudahan dapat dikerjakan kurang dalam waktu 30 detik ya. Biasanya durasi waktunya kurang lebih 30 detikan. Nah, kayak gitu ya. Itu untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, kita sudah lihat soal nomor 2, yaitu 0,875 dibagi 5/2 sama dengan, nah, ketika kita menemukan soal yang seperti ini ada trik ya dari saya pribadi, ya sesuai pengalaman gitu ya, sesuai pengalaman yang pernah saya alami. Ketika kita menemukan soal yang seperti ini, langkah mudah kita rubah dulu. Ini asalnya pecahan desimal, kita rubah ke dalam pecahan biasa ya. Asalnya pecahan desimal, kita rubah ke dalam pecahan biasa. 0,875 itu sama dengan atau setara dengan 875 per 1000 ya. Nah, kenapa bisa per 1000? Lihat komanya. Angka di belakang koma ada berapa? Ada 3 ya. Berarti nolnya pun ada 3. Kalau angka di belakang komanya ada 4, berarti nolnya pun ada 4. Makanya 0,875 itu setara dengan 875 dibagi 1000. Kemudian kita lanjut dibagi 5/2. Nanti buat teman-teman bisa cepat ya pengerjaannya kalau sudah paham. Kemudian ini kan asalnya pembagian ya. Untuk pembagian itu kita rubah ke dalam perkalian gitu ya. Ke dalam perkalian kita tulis di sini 875 per 1000 dikali, ini asalnya 5/2, karena dirubah ke dalam perkalian kita balik jadi 2/5 gitu ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal kalikan saja. 875 dikali 2 sama dengan 1750 ya.
1750, kemudian per 1000 dikali 5, 5000. Nah, kalau seperti ini, di sini ada nolnya kita coret. Jadi 175 per 500. Kita bagi kurungkan saja, 175 dibagi 500. 175 dibagi 500. Gitu ya. Nah, 175 kan lebih kecil daripada 500. Jadi sangat susah dan tidak bisa ketika dibagi 500 kita tambahkan di sini 01, angkat 0, ya. Jadi 1750 dibagi 500, perkalian berapa yang mendekati hasilnya 1750? 3 ya. 3 dikali 500 itu sama dengan 1500. Maka di sini turun 250. Terus 50 dibagi 500 tidak bisa, kita tambahkan nolnya 1. 2500 dibagi 500 sama dengan 5. 5 dikali 500, 2500 sama dengan 0. Jadi hasilnya itu 0,35. Kayak gitu. Sudah ada ya jawabannya. Nah, untuk soal nomor 2, saran saya caranya seperti itu ya. Kita lanjut di sini soal nomor 3. Kita tulis dulu nomor 3, yaitu min 38. Ini operasi hitung bilangan bulat ya. Ditambah di dalam kurung 218 dikurang 26 gitu ya. Kemudian dibagi 24. Nah, ketika teman-teman menemukan soal seperti ini, saya sarankan dalam langkah pengerjaannya kita dahulukan angka yang berada di dalam kurung gitu ya. Jadi 218 dikurang 26. Baik, kita lanjutkan. Ini kita tulis lagi. Jangan dulu dioperasikan. Kita dahulukan yang di dalam kurung 218 dikurang 26 itu 192 itu ya. Kemudian dibagi 24. Nah gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ketika sudah seperti ini, ingat dahulukan pembagian atau perkalian daripada penjumlahan atau pengurangan gitu ya. Karena di sini ada pembagian, jadi kita dahulukan dulu pembagiannya. Kita tulis lagi ini min 38, jangan dulu dioperasikan, ditambah kita operasikan terlebih dahulu 192 dibagi 24. 192 dibagi 24 itu sama dengan 8 ya. Nah, gitu. Baik, di sini sama dengan harusnya ya. Di sini. Maaf, di sini saja sama dengan, ini sama dengan, di sini sama dengan min 38 ditambah 8. Kita kurang 38, kemudian dibayar 8, masih kurang 30 atau min 30 gitu ya. Nah, ini untuk pengerjaan soal nomor 3 dan ini masih bisa dikerjakan di bawah 30 detik ya. Jadi langkah pertama, selain tenang, kita kerjakan terlebih dahulu angka yang berada di dalam kurung. Meskipun ini pengurangan, tapi langkah yang pertama yang di dalam kurung itu harus didahulukan gitu ya. Kemudian jika sudah tidak ada kurung, perkalian atau pembagian itu didahulukan terlebih dahulu ya. Kemudian baru operasi hitung penjumlahan atau pengurangannya gitu ya. Nah, didapatkan hasil min 30 untuk soal nomor 3 dan sudah ada jawabannya ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 4 gitu ya. Baik, saya coba bacakan lagi untuk soal nomor 4. Dalam sebuah kandang ada 50 ekor ayam yang terdiri atas 27 ekor ayam jantan dan 18 ekor ayam berwarna hitam. Apabila yang berwarna hitam di kandang itu ada 35 ekor, maka berapakah banyaknya ayam betina yang tidak berwarna hitam? Jadi pertanyaannya itu berapa ekor ayam betina yang tidak berwarna hitam gitu ya. Baik, ini juga masih bisa kita kerjakan di bawah waktu 30 detik ya, kalau kita sudah paham. Baik, buat teman-teman silahkan diperhatikan. Jadi total ayamnya itu
total ayam, langsung ya, saya nggak tulis dulu soalnya panjang, 50 ekor gitu ya, 50 ekor. Kemudian 27 ekor ayam jantan, 27 ekor. Kemudian 18 ekor ayam jantan hitam sama dengan 18 ekor. Nah, kemudian apabila yang berwarna hitam di kandang itu ada 35 ekor di dalam kandang, ayam hitam 35 gitu ya, 35 ekor. Jadi total ayamnya 50 ekor, ayam jantannya 27 ekor, ayam jantan hitam 18 ekor. Di dalam kandang ayam hitamnya itu 35 ekor termasuk ayam jantan yang warna hitam ya, yang 18 ekor itu. Kayak gitu. Baik. Nah, yang pertama kita hitung dulu ayam betinanya. Jadi bagaimana cara menghitung ayam betinanya? Kita tulis di sini ayam betina. Ayam betina itu berarti total 50 ekor dikurang total ayam jantan gitu ya. Total ayam betina dan ayam jantannya itu 50 ekor dikurang total ayam jantannya itu 27 ekor. Jadi sama dengan 23 ekor gitu ya. Ini ekor. Nah, berapakah ayam betina yang tidak berwarna hitam? Baik, dilanjut. Ayam hitam di dalam kandang itu di sini kita tulis ayam hitam betina. Ayam hitam betina itu, jadi total ayam hitam di dalam kandang itu kan ada 35 dikurang ayam hitam jantan ada 18 sama dengan 17 gitu ya, sama dengan 17 ekor. Nah, langkah selanjutnya, berapakah ayam betina yang tidak berwarna hitam gitu ya. Total ayam betinanya itu sini, ayam betina yang tidak berwarna hitam sini ya, sama dengan total ayam betinanya itu 23 ekor dikurang ayam betina yang warna hitamnya itu ada 17 ekor, berarti sama dengan 6 gitu ya. Jadi ada 6 ekor ayam betina yang tidak berwarna hitam gitu ya. Nah, buat teman-teman untuk soal yang nomor 4 itu pasti harus paham dulu maksud soalnya baru ke langkah pengerjaannya gitu ya. Jadi bisa cepat. Misalkan kita ulang di sini ya. Misalkan 50 totalnya 50 dikurang 27 sama dengan 23 ekor. Ini untuk yang betina. Gitu ya. Kemudian dilanjut ayam hitam betinanya itu berarti dari total 35 ya, 35 dikurang 18 ekor. 18 itu ayam hitam jantan sama dengan 17 ekor gitu ya. Nah, kemudian ayam betina semuanya itu ada 23, yang warna hitam ada 17, berarti yang tidak berwarna hitam ada 6 ekor gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bisa cepat gitu ya ketika kita sudah paham maksud soalnya. Baik, sudah ada jawabannya ya. Untuk soal nomor 4 itu jawabannya itu 6 ekor.
Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Baik, saya bacakan untuk soal nomor 5. Agar terbentuk pengurus suatu organisasi, terdapat 2 calon ketua, 3 calon sekretaris, serta 2 calon bendahara, dan tidak ada seorang pun yang dicalonkan pada 2 kedudukan yang berbeda atau tidak bercabang ya. Jadi 1 orang 1 jabatan atau 1 kedudukan. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa carakah susunan pengurus tersebut terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara yang dapat dibentuk. Nah, untuk soal yang seperti ini untuk teman-teman bisa langsung mengalihkannya saja ya. Jadi ada 2, di sini kita tulis nomor 5, ada 2 calon ketua, kemudian 3 calon sekretaris, dan 2 orang calon bendahara gitu ya. Karena tiap orang memiliki 1 kedudukan atau tidak boleh bercabang, ini bisa langsung dikalikan saja ya. 2 dikali 3 dikali 2 sama dengan 12. Itu ya, jawabannya C, 12 gitu ya. Nah, ini untuk soal nomor 5, jadi tidak perlu susah-susah. Mungkin ini soal yang lumayan mudah ya di dalam bagian soal SKD atau soal tes CPNS yang ada kali ini. Baik, jika sudah nomor 5, kita lanjut ke soal nomor 6. Saya bacakan kembali. Umur rata-rata suatu kelompok terdiri dari guru dan dosen adalah 40 tahun. Jika umur rata-rata para guru adalah 35 tahun, sedangkan umur rata-rata para dosen adalah 50 tahun, maka perbandingan banyaknya guru dan dosen adalah, perlu diketahui ya, jadi yang jadi pertanyaan itu perbandingan banyaknya guru, bukan perbandingan banyaknya umur rata-rata guru dan dosen gitu ya. Jadi perbandingan banyaknya guru dan dosen. Baik, langsung saja untuk soal nomor 6. Saya kasih caranya. Kita misalkan untuk guru atau A sama dengan guru untuk mempermudah ya, B sama dengan dosen gitu. Jadi untuk variabelnya boleh pakai X atau pakai Y, boleh pakai C atau D, E dan F, G dan H, I dan J, boleh ya, bebas gitu ya. Untuk pemisalannya saya di sini menggunakan A dan B, A untuk guru dan B untuk dosen. Baik, langsung ke cara. Jadi di sini umur rata-rata keduanya itu 40 tahun antara guru ditambah dengan dosen gitu ya. Nah, umur rata-rata gurunya itu 35 tahun gitu ya. Kemudian ditambah umur rata-rata dosennya itu 50 tahun gitu ya. Ini umur rata-rata guru, ini umur rata-rata dosen. Ini umur rata-rata guru dan dosen gitu ya. Baik, kita lanjutkan. 40 kali A, 40A ditambah 40 dikali B, 40 B sama dengan 35A ditambah 50 B gitu ya. Nah, jika sudah demikian, langsung saja 40A dikurang 35A. Ini sistem pindah ruas ya. Kenapa ini jadi kurang? Karena ini asalnya nilai positif, pindah ruas melewati sama dengan jadi negatif. Sama dengan 50B, ini juga sama, asalnya positif, ketika pindah ruas jadi negatif. Negatif 40B gitu ya. Untuk mempermudah, 40A dikurang 35A sama dengan 5A. Di sini sama dengan 50B dikurang 40B sama dengan 10B. Jadi 5 guru itu, 5 rata-rata umur guru itu sama dengan 10 umur rata-rata dosen. Jadi ya 1/2 kalau yang ditanyakannya umur rata-rata. Di sini yang ditanyakannya itu perbandingan banyaknya guru dan dosen. Baik, kita lanjutkan. Berarti di sini A sama dengan, ini asalnya perkalian, ketika pindah ruas jadi pembagi ya, 10/5B. Jadi 10B dibagi 5 gitu ya. Atau A sama dengan 10 dibagi 5
2B gitu ya. Nah sampai sini ya. Jadi perbandingan umur rata-ratanya tuh satu guru itu sama dengan 2 umur rata-rata dosen. Nah gitu ya. Di sini mau kita cari perbandingan banyaknya guru. Guru itu A, dosen itu B. A-nya itu sama dengan 2B. Gitu ya. 2B sama dengan B. Gitu. Jadi maka perbandingan jumlah guru dan dosennya itu sama dengan 2 berbanding 1. Dan jawabannya itu A gitu ya, 2 berbanding 1. Nah gitu ya, untuk pengerjaan soal nomor 6. Nah, buat teman-teman semua bisa diulang-ulang ya, jika ada yang masih belum paham atau ada yang kurang jelas. Kita lanjut ke soal nomor 7 gitu ya. Di sini sudah ada soalnya juga, kita tulis lagi ya. Soal nomor 7 itu 0,0639, maaf dalam kurung ya, ini tuh sebenarnya pangkat 2 ya, jadi 0,0639 pangkat 2 berapa gitu ya. Nah untuk teman-teman agar cepat mengerjakannya, karena tidak memungkinkan ya, bukan tidak memungkin, sedikit sukar sedikit kesulitan apabila harus menghitung menggunakan angka desimalnya. Jadi kita langsung saja nolnya kita simpan terlebih dahulu, 0. Nah 639-nya kita pangkatkan 2. Jadi 639 dikali 639 gitu ya. 9 dikali 9 81, sini simpan 8. 9 dikali 3 27, ditambah 8 35. 9 dikali 6 54, 54 ditambah 3 57. 3 dikali 9 27. 3 dikali 3 9 ditambah 2 11. 3 dikali 6 18 ditambah 1 19. Kemudian 6 dikali 9 54. 6 dikali 3 18 ditambah 5 23. 6 dikali 6 36 ditambah 2 38 ya. Ini tinggal kita jumlahkan di sini 1. 5 tambah 7 12, ke sini 1, 8 9 9 tambah 4 13, ke sini 1, 6 tambah 9 15 ditambah 3 18, ke sini 1, 2 ditambah 8 10, ke sini 1 4. Di sini karena tadi sudah dikeluarkan nolnya, kita masukkan lagi 0,0. Jadi jawabannya itu 0,040832 ada ya, ada jawabannya itu B, 0,040832 gitu ya. Nah jadi seperti itu ya untuk pengerjaan soal nomor 7. Lanjut kita ke soal nomor 8 ya. Baik, soal nomor 8 saya masih tulis di sini saja ya, masih cukup. Soal nomor 8 kita tulis di sini 12 ditambah 22 ditambah 32 ditambah 42 ditambah 52 ditambah titik-titik tambah 92 gitu ya. Nah buat teman-teman jangan sampai terkecoh ya. Jadi dalam pengerjaannya jangan sampai 12 ditambah 22 ditambah 32 ditambah 42 ditambah 52. Nanti pasti teman-teman mengira ditambah 62 ditambah 72 ditambah 82, karena yang terakhir ditambah 92. Itu ya, nanti tidak akan menemukan jawabannya. Boleh dihitung ya. Jadi untuk triknya, untuk soal kecohan seperti ini, caranya itu ini 12 itu sama dengan 1 pangkat 2 atau 1 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 2 pangkat 2 itu 2 dikali 2 sama dengan 4. Begitupun sama ini 3 pangkat 2 9 tambah 16 ditambah 25 ditambah 36 ditambah 49 ditambah 64 ditambah 81 gitu ya.
Nah, langkah yang mudahnya jika sudah seperti ini, kita jangan dulu di sini deh sama dengannya biar mudah. 49 tambah 1 ini 50, kemudian 36 ditambah 64 ini 100 gitu ya. Kemudian 16 ke 4 itu 20. Kemudian yang belum tuh sisa 25 saja ya. Baik, kita tinggal jumlahkan saja. Di sini sama dengan 100 tambah 100 tambah 100 tambah ini 50. Kemudian maaf ini keliru ya, 81 ditambah 9 ya. Tambah 9 itu sama dengan 90 gitu ya. Jadi ini tuh kita ulang lagi, sama dengan 100 ditambah 90 ini ya, ditambah 50 ditambah 20 ini sisanya 25 tambah 25 gitu ya. Jadi tinggal dijumlahkan 190 ditambah 50 240 260 285 ya. Jadi sudah ketemu ya jawabannya, itu B 285 gitu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Saya bacakan kembali untuk soal nomor 9. Jadi di sini kita tulis saja ya. 2,20 dikali 0,75 ditambah 3/5 dibagi 1/8 sama dengan, nah buat teman-teman, karena kita memerlukan waktu yang cukup singkat gitu ya dalam pengerjaannya, sedangkan untuk soalnya mungkin gitu ya bagi teman-teman sedikit sukar, kita ambil saja gitu ya. Ini 2,20 dikali 0,75. Ini cara cepat gitu ya, cara cepat buat minimal menebak untuk mendekati gitu ya. 2 dikali 0,75 itu sama dengan 1,5 gitu ya. Kemudian ditambah, karena ini perkalian, ingat dalam operasi hitung bilangan bulat itu perkalian dan pembagian didahulukan gitu ya. Kemudian kita lanjut 3/5 dibagi 1/8 sama dengan, ingat dalam operasi pembagian pecahan itu 3/5 kita balik ke dalam perkalian jadi 8/1 sama dengan 24/5. 24/5 itu menghasilkan di sini ya sama dengannya 4, sekian gitu ya. Jadi tinggal dijumlahkan saja 1,5 ditambah 4, sekian sama dengan 1,5 ditambah 4, sekian. Yang penting hasilnya bisa mendekati ya. Jawabannya itu 5,5, tapi pasti lebih ya karena ini memiliki nilai koma gitu ya. Pilihan gandanya yang mendekati itu yaitu E ya. E yang nilainya itu 5, baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Saya bacakan kembali untuk soal nomor 10. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 10 cm dan dibelah-belah menjadi 8 kubus kecil yang besarnya sama. Maka berapakah panjang rusuk ke-8 kubus kecil tersebut? Baik, gitu ya. Untuk soal nomor 10 langsung saja. Jadi ada sebuah kubus panjang rusuknya itu 10 cm. Nah, langkah yang pertama kita cari dulu volume kubusnya itu ya. Jadi volume kubus besar yang memiliki rusuk 10. Jadi rumus volume kubus itu kan sisi dikali sisi dikali sisi atau sama dengan 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan
1000 gitu ya. Kemudian dibelah-belah menjadi 8 kubus kecil. Jadi asalnya kubus volumenya itu 1000 dibelah-belah menjadi 8 buah kubus. Jadi 1000 dibagi 8. 1000 dibagi 8 itu sama dengan 125 ya. Jadi volume kubus kecilnya itu volume kubus kecil sama dengan 125 cm kubik. Nah, jika volume kubus kecilnya 125 berarti panjang rusuk kubusnya itu sama dengan 5 cm ya. Kenapa 5 cm? Karena 5 dikali 5 atau sisi dikali sisi itu sama dengan 125 ya. 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125. Jadi panjang rusuk kubus kecilnya itu 5 cm. Nah, di sini yang jadi pertanyaan, berapakah panjang rusuk ke-8 kubus kecil tersebut? Jadi panjang rusuk ke-8 kubus kecil tersebut adalah, ingat ya, jadi kita sambil membayangkan panjang rusuk ke-8 kubus kecil tersebut. Jadi satu kubusnya itu panjang rusuknya itu 5 cm, kemudian dikali total kubusnya itu ada 8 ya. Dikali 8, kita sama-sama tahu bahwa total rusuk suatu kubus itu ada 12 rusuk. Jadi sini saja ya, 5 dikali 8 40 dikali 12 sama dengan 480 cm panjangnya itu ya. Jadi jawabannya itu D, 480 cm gitu ya. Nah, itulah cuplikan atau pembahasan materi latihan soal tes CPNS buat teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal dan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.